Perkenalkan, nama saya Raihan Faujan Wahyu Hidayat dari kelas TID. Saya di sini akan mempresentasikan tentang arsitektur komputer dan jaringan komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan serta struktur pengoperasian dasar dari sebuah sistem komputer. Arsitektur komputer juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara menghubungkan berbagai komponen perangkat keras hingga terbentuklah sebuah komputer. Fungsi arsitektur komputer. Arsitektur komputer berfungsi sebagai perancangan awal komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Arsitektur komputer memiliki fungsi yaitu perancangan awal komputer. Perancangan awal ini artinya komputer disusun dan dirancang sebaik mungkin agar kinerjanya maksimal. 2. Mengontrol komponen yang ada di komputer. Mengontrol komponen ini bertujuan agar kinerja komputer bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Ketiga, membantu menentukan aplikasi atau program yang akan digunakan. Arsitektur komputer dapat membantu programmer dalam menentukan aplikasi atau program apa yang cocok dengan komputer tersebut, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan berjalan dengan maksimal. Jenis-jenis arsitektur komputer. Yang pertama ada SISD, adalah singkatan dari Single Instruction Single Data. Jenis arsitektur komputer ini merupakan hasil rancangan von Neumann. Komputer dengan jenis SISD hanya memiliki satu jenis prosesor saja. Yang kedua ada SIMD, adalah singkatan dari Single Instruction Multiple Data. Berbeda dengan SISD, jenis arsitektur komputer ini memiliki sejumlah prosesor dengan instruksi sama, tetapi tiap prosesor tersebut mengolah data berbeda. Yang ketiga ada MISD, adalah singkatan dari Multiple Instruction Single Data. Komputer MISD memiliki banyak prosesor dengan instruksi berbeda, tapi pengolahan datanya sama. MISD merupakan kebalikan dari jenis SIMD. MIMD adalah singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. MIMD memiliki banyak prosesor dengan instruksi serta pengolahan data yang berbeda. Jenis komputer yang memiliki MIMD bisa menjalankan beberapa aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Bagian arsitektur komputer. Yang pertama ada ALU, Arithmetic Logic Unit. ALU merupakan bagian dari mikroprosesor. Fungsinya untuk melakukan hitungan aritmetika serta logika. Yang kedua ada Control Unit. Control Unit adalah bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Yang ketiga Memori. Memori merupakan media penyimpanan pada komputer. Setiap program dan data dalam komputer akan disimpan di dalam memori. Terakhir ada Input dan Output. Input dan output sering juga disebut I/O, merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima sistem, sedangkan output merupakan data yang dikirimkan sistem. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat Media Access Control. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah biasanya. Banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer. Yang kedua ada LAN, Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor maupun rumah. Ketiga CAN, Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya.
keempat ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. WAN, Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Kemudian ada internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Terakhir ada VPN, Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Jaringan komputer berdasarkan jenis transmisi. Yang pertama ada broadcast. Jaringan broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat atau device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Kedua ada point-to-point. Jenis yang kedua adalah jaringan point-to-point tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat yang lain. Kemudian topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel atau tanpa kabel. Jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus merupakan satu cara atau metode yang digunakan dengan menghubungkan dua maupun lebih pada komputer secara serial menggunakan kabel utama untuk pusat lalu lintas data atau sebagai center. Kedua, topologi ring atau cincin. Topologi ring ini diartikan sebagai suatu skema aturan, konsep maupun tata cara yang digunakan sebagai penghubung satu komputer pada komputer yang lainnya. Ketiga ada topologi star atau bintang, merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kemudian ada topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Dan terakhir yang topologi mesh, merupakan sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antara perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan saja. Macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama ada server, berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Yang kedua ada NIC, Network Interface Card. NIC dapat disebut juga dengan LAN Card Expansion Board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Ketiga, kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Secara fisik, bentuk dari switch sama dengan hub. Namun jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bridge. Yang terakhir ada router. Router adalah perangkat Jarcom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.